selamat pagi sahabat Antam Medika. Selamat datang di podcast Antam Medika. Perkenalkan, saya Dr. Karlina Dahlia Ningrum, merupakan salah satu dokter umum di Rumah Sakit Antam Medika yang akan menjadi host pada podcast Antam Medika pada hari ini. Bagaimana kabar sahabat Antam Medika semua? Semoga selalu bahagia dan sehat dimanapun sahabat Antam Medika berada. Pada podcast hari ini kita mendapatkan tema yang sangat menarik dan sedang hangat diperbincangkan pada saat ini, yaitu COVID-19 varian Omicron. Dan pada hari ini kita kehadiran narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Muhammad Fahri, spesialis paru, FISR, FAPSR. Beliau adalah salah satu dokter spesialis paru di Rumah Sakit Antam Medika. Selamat pagi Dr. Fahri. Pagi. Apa kabar dok? Alhamdulillah. Sehat dok? Sehat Dokter Karlina. Iya dok, COVID-19 sekarang ini kan menjadi perbincangan yang cukup hangat ya dok, terutama dari mulai awal Januari nih dok. Karena semakin meningkat ya dok perkembangan COVID-19 di Indonesia ini. Belum lagi per tanggal 8 Desember kemarin kasus di Indonesia sudah mencapai 37.000. Dan sedangkan di Jakarta sendiri kasusnya sudah mencapai 19.000. Karena kasus yang meningkat dan banyak sahabat-sahabat Antam Medika yang masih awam terhadap varian COVID-19 yang baru ini, banyak nih dok pertanyaan dari sahabat Antam Medika ke kita, terutama di IGD. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang memang paling sering dok ditanyakan oleh sahabat Antam Medika. Pertanyaan yang pertama soal COVID-19 ini adalah, apa sih dok sebenarnya varian COVID-19 yang terbaru ini, yang terutama Omicron, sebenarnya itu apa sih dok? Ya, terima kasih Dr. Karlina. COVID-19 itu virusnya mengalami mutasi. Nah, mutasi tersebut membentuk varian-varian baru dari COVID-19. Salah satunya adalah varian Omicron yang sebelumnya kita ketahui adalah varian Delta. Pada varian Omicron ini ya terdapat mutasi dari virus COVID-19 dan mutasi tersebut membentuk varian baru, tentunya memiliki sifat-sifat yang baru juga yang bisa berbeda dengan varian-varian sebelumnya gitu. Jadi ini kan merupakan mutasi ya dok dari varian sebelumnya. Lebih bahaya nggak sih dok dari varian yang sebelumnya ini, yaitu Delta, untuk varian Omicron? Iya. Nah, para ahli meneliti pada varian Omicron ini, ternyata varian Omicron ini mudah untuk bertransmisi atau menular dari satu penderita ke penderita yang lain. Tetapi pada varian Omicron ini daya mortality-nya atau daya mematikannya serta daya morbidity-nya atau daya menyebabkan kesakitannya yang lebih rendah daripada varian Delta atau varian yang sebelumnya. Sehingga pasien-pasien dengan varian Omicron pada COVID-19 ini umumnya memiliki gejala klinis atau tanda dan gejala yang lebih ringan, ya, seperti pilek, nyeri di badan maksudnya, itu dengan umumnya tanpa demam atau demam ringan. Nah, yang gejala-gejala tersebut dibandingkan dengan varian sebelumnya itu lebih ringan umumnya. Gitu. Berarti walaupun penularannya cepat dan mudah, tapi gejalanya lebih ringan daripada varian yang Delta ya dok ya? Betul. Oke, kenapa sih dok varian COVID ini tiba-tiba muncul? Kan tahun lalu sempat agak landai ya dok ya, dari mulai Agustus sampai Desember sampai sempat landai, sempat nggak ada lagi kasusnya sedikit. Nah kenapa nih dok tiba-tiba muncul lagi nih di Januari ini gitu dengan varian yang baru? Setelah varian Delta pada pertengahan Juli ya, kemudian sangat menyebabkan banyak kematian dan yaitu angka mortalitas yang sangat tinggi. Kemudian seiring dengan angka vaksinasi yang tinggi, kemudian timbulnya daya tahan tubuh yang lebih baik, maka perjalanan dari virus tersebut ya mengalami perubahan atau mengalami mutasi yang
varian Omicron ini hasil mutasi dari virus COVID-19 ini ya ditemukan pertama kali di Afrika Selatan. Ya, yang orang-orang tersebut kembali tertular dengan COVID-19 ya, tetapi umumnya mereka mengalami sakit dan tidak berat dan cepat recovery. Tapi angka yang terkena cenderung lebih meningkat, meninggi. Dan itu pada saat bulan November dengan timbulnya hasil mutasi dari COVID-19 varian Omicron ini, maka dideklarasikan bahwa sudah ada timbul varian baru, yaitu varian Omicron ini. Berarti pertama di Afrika Selatan ya, Dok, ya? Betul. Akhirnya nyampe ke Indonesia. Iya, dengan perjalanan. Iya, Dok. Kira-kira nih, Dok, pencegahan supaya kita dan sahabat Antamedica terhindar dari virus Omicron ini apa, Dok, pencegahannya? Nah, seperti halnya dengan virus COVID varian lain, pencegahannya sama, yaitu mencuci tangan, terutama yang kedua memakai masker, menjaga jarak, kemudian menghindari dari perjalanan jauh, perjalanan keluar negeri misalnya, terutama kemudian menghindari dari kerumunan, karena tadi dengan karakteristik dari COVID-19 varian Omicron ini, apabila terjadi kerumunan dan tidak memakai masker dan mencuci tangan, itu sangat mudah ya bertransmisi atau menular ke dari orang ke orang lainnya. Gitu. Baik, Dok. Untuk penyembuhannya gimana, Dok? Sedangkan kalau yang Omicron ini kan memang terinfeksinya cepat ya, Dok, ya, dan mengingat dari yang varian Delta yang tahun lalu, walaupun udah negatif tapi penyembuhannya cukup lama. Apakah Omicron ini dengan infeksinya cepat, apa penyembuhannya juga sama seperti Delta, Dok, lama? Iya. Penyembuhannya atau proses recovery dari varian Omicron ini dilihat dari kasus-kasus yang ada lebih cepat dibandingkan dengan varian Delta, karena daya morbiditasnya yang lebih rendah pada varian Omicron ini, maka pasien-pasien yang terinfeksi virus COVID-19 varian Omicron ini cenderung lebih cepat perbaikan. Apalagi pada saat ini ada dua hal ya. Pertama, cakupan vaksinasi yang sudah cukup tinggi, terutama di daerah kota-kota besar dan terutama di Jakarta, itu membuat sudah terjadinya kekebalan pada atau peningkatan daya tahan tubuh pada orang-orang yang telah divaksin, dan tujuannya sudah terbentuk kekebalan komunal atau kekebalan suatu komunitas. Yang kedua, pada orang-orang yang pernah terinfeksi COVID-19 yang varian sebelumnya, dia terinfeksi kembali, ya, sudah terbentuk antibodi. Apabila terinfeksi kembali, maka tanda dan gejala yang terjadi pada orang tersebut cenderung lebih ringan dan juga lebih mudah perbaikannya. Berarti cepat ya, Dok, penyembuhannya dibandingkan Delta ya. Oke, sekarang kan banyak nih, Dok, ya, mulai muncul vaksin yang ketiga nih, Dok, booster bagi teman-teman sahabat Antamedica. Menurut dokter, apa pengaruh vaksin ini terhadap varian Omicron ini? Apakah bisa meningkatkan kekebalan terhadap varian Omicron ini, Dok? Oh iya, dengan adanya yang baru ini adalah booster dari vaksinasi yang sudah ada, itu lebih meningkatkan kekebalan dari orang-orang yang telah divaksin booster tersebut. Jadi untuk mencegah penularan atau ya terinfeksinya terhadap virus Omicron, terutama yang baru ini adalah varian varian Omicron. Dan orang-orang yang sudah vaksinasi lengkap 2 kali, apalagi dengan booster, daya imunitas atau daya tahan tubuhnya terhadap terinfeksi virus COVID-19 varian Omicron itu jauh lebih baik. Jadi cenderung tidak tertular untuk
atau terinfeksi COVID-19 varian Omicron. Berarti sangat berpengaruh ya dok, Jelas. yang vaksin yang ini. Iya. Itulah beberapa pertanyaan dari sahabat Antamedica yang paling sering ditanyakan kepada kami, terutama di IGD. Jadi kalau varian Omicron ini walaupun terinfeksinya cepat ya dok ya, tapi penyembuhannya cukup cepat dibandingkan yang varian tahun lalu. Dan vaksin merupakan yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita menghadapi varian Omicron ini. Demikian podcast Antamedica hari ini. Semoga informasi yang didapat bisa bermanfaat dan menambah wawasan sahabat Antamedica semua. Jika sahabat Antamedica masih memiliki pertanyaan, entah itu seputar COVID-19 yang baru atau seputar informasi yang lain, bisa menghubungi Dr. Fahri melalui telemedicine atau bisa langsung ke Rumah Sakit Antamedica dan mendaftarkan diri di Polispesialis. Nantikan informasi yang menarik lainnya di kesempatan podcast Rumah Sakit Antamedica selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe Rumah Sakit Antamedica di YouTube dan follow Instagramnya di @antamedica. Tetap patuhi prokes ya, sahabat Antamedica semua. Stay safe, stay healthy. Saya Dr. Karlina Dahlia Ningrum Simanjuntak dan Dr. Fahri. Undur pamit podcast Antamedica with serve with care.